Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan meminta BPOM untuk lebih lawas terhadap berbagai produk yang mengandung zat berbahaya. Seperti baru-baru ini yang marak yaitu roti Oko yang dinyatakan mengandung bahan kosmetik. BPOM RI telah mengeluarkan pernyataan dari 2 laporan dugaan roti yang mengandung zat berbahaya, 1 diantaranya positif menggunakan bahan kosmetik. Menyikapi hal ini, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Kalsel Dr. Ahmad Murjani mendorong pemerintah harus lebih mewaspadai hal ini karena dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan manusia. Ia pun mempertanyakan pengawasan pemerintah Indonesia yang bisa kecolongan terhadap beredarnya roti tersebut. Apalagi dugaan adanya kandungan zat berbahaya ini menyeruak atas laporan yang dilayangkan pengurus Kamar Dagang dan Industri Kalsel ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pihaknya menambahkan BPOM Banjarmasin harus menyikapi secara serius. BPOM wajib melakukan cek lapangan setiap waktu agar tak ada produk pangan yang berbahaya di Banua Kalsel. Artinya ini kembali lagi kepada pemerintah Indonesia. Kok bisa kalau memang itu dugaan-dugaan mengandung bahan berbahaya itu satu kebenaran, maka ini kaitannya dengan pengawasan. Kok kenapa bisa masuk ke Indonesia barang-barang yang semacam ini? Nah, bagaimana dengan BPOM pusat? Bagaimana dengan izinnya? Bagaimana dengan izin edarnya dan lain sebagainya? Karena seharusnya ini dilakukan evaluasi sebelum izin tersebut dikeluarkan. Misalnya BPOM sudah mengeluarkan, itu harus dilakukan kajian yang lebih mendalam. Murjani berharap terjadinya kondisi ini membuat pihak terkait harus memberikan edukasi yang lebih intens kepada masyarakat, termasuk kepada para penyuplai berbagai roti tersebut. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan Kalsel turut buka suara terkait pemerintah yang akan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor TPL pada awal tahun mendatang. OJK minta masyarakat melihat kebermanfaatan program tersebut jika suatu saat terjadi kecelakaan. Pro kontra terjadi di tengah masyarakat atas penerapan asuransi wajib TPL pada awal tahun mendatang sesuai Undang-Undang PPSK. Hal ini turut menjadi sorotan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen YLK Kalimantan Selatan Dr. Ahmad Rijani dalam keterangan persnya Rabu kemarin menegaskan kebijakan tersebut harus diperhatikan kepentingannya apakah prioritas, sangat prioritas, atau ditunda. Ia meminta pihak terkait untuk menunda kebijakan ini dan perlu kajian lebih mendalam karena sangat membebani masyarakat, khususnya pemilik kendaraan bermotor. Ia juga khawatir jika terlalu banyak beban akan berdampak dan menjadi persoalan sehingga bisa membuat masyarakat malas membayar pajak dan lainnya. Kemudian akademisi senior ini mempertanyakan keberadaan PT Jasara Harja yang sudah mengcover asuransi kecelakaan kendaraan bermotor. Padahal ia melihat masyarakat sudah berhati-hati di jalan raya karena tak seorang pun ingin celaka, sehingga asuransi ini sangat membebani. Kalau bisa ditunda, ditunda dulu. Karena kalau dari segi kepentingannya tadi, prioritas, sangat prioritas, dan ada yang tidak prioritas, bisa ditunda dulu. Lakukan dulu kajian yang lebih mendalam. Jadi ini adalah satu persoalan, jangan sampai juga terlalu membebani kepada masyarakat. Apakah selama ini sudah dilakukan kajian-kajian yang mendalam terkait dengan opsi untuk memberlakukan pembayaran asuransi tambahan tersebut? Nah, ini yang harus disosialisasikan juga kepada masyarakat luas. Ya, sebaiknya ini harus dipinalkan dulu, dilakukan evaluasi betul-betul. Kalau bisa memang ditangguhkan, sebaiknya harus ditangguhkan dulu. Sampai nanti Presiden terpilih kita Republik Indonesia habis pelantikan Prabowo Subianto untuk bisa lebih terang benderang juga melakukan evaluasi telaahan apakah itu bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau sejauh mana kepentingannya membebankan kepada masyarakat luas, sebaiknya itu dilakukan kajian ulang dan ditangguhkan dulu lah, ditunda dulu lah. Dirinya menekankan bahwa pemerintah perlu menjelaskan apa manfaat yang benar-benar bisa diperoleh masyarakat dari program asuransi wajib kendaraan.
Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, dalam upaya sosialisasi perda pajak dan retribusi daerah di Desa Hidayah Makmur Tanah Bumbu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi kembali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak yang dimulai sejak 1 Juli hingga 9 Desember mendatang. Yang menghormati Ibu RT. Sosialisasi perda pajak dan retribusi daerah kembali dilakukan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi di Desa Hidayah Makmur Tanah Bumbu akhir pekan lalu. Dalam sosialisasinya itu, Yani Helmi kembali mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program relaksasi pajak tersebut yang sudah dimulai sejak 1 Juli lalu hingga 9 Desember mendatang. Pasalnya sejauh ini masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Padahal kebijakan selama 3 bulan ini sangat membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran. Nah, pajak daerah ini telah kami sosialisasikan, tentu saja yang dekat dengan masyarakat itu biasanya tuh PKB atau pajak kendaraan bermotor ya, dan juga pajak yang tentang urusan dengan balik nama dan sebagainya. Nah, itu yang tadi kita sampaikan. Kalau dia pengusaha biasanya alat berat, pajak permukaan dan sebagainya. Nah, di masyarakat kami ternyata memang belum ada yang tahu tentang relaksasi pajak ini. Ini penting kita sampaikan karena kalau mereka tidak memahami, mereka tidak tahu apa-apa yang menjadi hak mereka. Hak mereka yaitu apa? Yang sudah diberikan kebijaksanaan oleh Pak Gubernur dalam hal pemutihan. Sehingga tidak ada keraguan lagi ketika pajaknya barangkali saya sudah tertunda 2-3 tahun, terus itu bayar denda. Nah, dendanya kan dihapuskan. Nah, ini harus dimanfaatkan oleh warga masyarakat kita dalam hal kita membayar pajak. Ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu relaksasi tentang pajak ini ataupun pemutihan. Lebih jauh, Paman Yani juga mendorong OPPD Samsat Batu Licin untuk turut melakukan sosialisasi program pembebasan denda pajak ini melalui Samsat Keliling atau Samkal, sehingga informasi yang menggembirakan itu bisa menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pelosok. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, usai beralih status menjadi perseroan daerah, PT Air Minum Banjarmasin mencatat kenaikan laba tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Dari hasil audit 2023, bahkan mampu berkontribusi bagi pendapatan asli daerah Kalimantan Selatan maupun Banjarmasin. 2022, 359, sekian miliar, di 2023 jadi. Setidaknya hal ini disampaikan jajaran direksi PT Air Minum Banjarmasin Perseroda saat ekspos laporan keuangan dan kinerja tahun 2023 di Aula PAM Banjarmasin di kawasan Jenderal Ahmad Yani Banjarmasin Rabu 24 Juli tadi. Dalam catatannya, Direktur Umum dan Pemasaran memaparkan laba PAM Banjarmasin tembus 25 miliar rupiah lebih, meningkat dari 22 miliar rupiah di tahun 2022. Peningkatan tersebut berkat penambahan jumlah pelanggan dan peningkatan pemakaian kubikasi termasuk dari sektor lainnya. Berkat kemajuan ini, PAM Banjarmasin mampu berkontribusi bagi pendapatan asli daerah, yakni 11,9 miliar rupiah untuk Kota Banjarmasin dan 1,8 miliar rupiah untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk tahun 2023 sendiri yang akan kita setorkan adalah untuk pemerintah kota 11,9 miliar dan pemerintah provinsi 1,8 miliar. Nah, karena kita adalah menurut aturan sudah bisa menyetorkan PAD karena pelanggan kita sudah di atas 80%. Kemudian laba kumulatif kita bisa kita lihat juga di neraca bahwa laba kumulatif kita itu positif tahun ini sebesar 23,2 miliar dapat kita lihat. Selain itu, terkait kinerja, PAM Banjarmasin juga tercatat mengalami peningkatan
dari sebelumnya 3,81 kini menjadi 3,94 hasil penilaian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Puhail, Banjar TV. Pemirsa, Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari tahun ini kembali menggelar sidang senat terbuka, wisuda sarjana ke-47 dan wisuda pasca sarjana ke-20 yang meluluskan sebanyak 667 mahasiswa tahun akademik 2023-2024 semester ganjil. Sebanyak 667 mahasiswa semester ganjil tahun akademik 2023-2024 Universitas Islam Kalimantan Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin menjalani rangkaian prosesi wisuda yang berlangsung di Gedung Sultan Suryansa Banjarmasin Rabu 24 Juli 2024. Mengangkat tema menyiapkan generasi kreatif dan inovatif yang dilandasi nilai keislaman menuju era global yang mengandung pesan bahwa Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjari terus berupaya mencetak generasi muda dalam mengatasi berbagai permasalahan yang kompleks di era globalisasi saat ini. Dengan usia yang masih muda dan produktif, keberadaan lulusan ini diharapkan mampu menjadi generasi yang kreatif dan inovatif yang mampu mewujudkan pembangunan daerah di dalam semua sektor guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Rektor Uniska Profesor Abdul Malik menyebut, saat ini kampusnya telah menerapkan kebijakan kemudahan bagi mahasiswa untuk lulus tepat waktu, tidak hanya dari jalur skripsi atau tesis, namun juga ada jalur alternatif lainnya. Seperti Jurnal Sinta untuk Strata 1 yang merupakan portal berisi jurnal ilmiah terakreditasi milik Kemendikbudristek dan terpublikasi secara khusus berisikan artikel hasil penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan untuk program magister bisa memanfaatkan jalur jurnal internasional bereputasi yang merupakan jurnal terindeks di dalam database bereputasi dengan kriteria memiliki kaidah dan etika keilmuan, memiliki ISSN, ditulis menggunakan bahasa resmi, terbitan versi daring, mempunyai dewan editor dari dua institusi yang berbeda, dan memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari dua institusi yang berbeda. Kami kan sudah menerap beberapa tahun ini, kami sudah membuat kebijakan bahwa skripsi itu tidak satu-satunya untuk bisa lulus menjadi sarjana atau master. Ada namanya alternatif skripsi atau alternatif tesis ya. Jadi mereka kalau sudah penelitian kemudian publikasinya itu langsung bisa dipublish. Kalau yang S1 itu jurnal Sinta 2, kemudian yang master ya itu jurnal internasional bereputasi, mereka sudah tidak bikin perlu skripsi, langsung itu aja dijilid gitu nah. Atau mereka yang berhasil presentasi di seminar nasional, internasional itu juga kami hargai. Memang sekarang kami banyak ya alternatif selain skripsi gitu ya. Sementara itu, Ketua Badan Pembina Yayasan Uniska Hajah Rahmi Hayati Tajudinon mengucapkan selamat dan sukses kepada para lulusan Uniska tahun ini dan berharap bisa meraih mimpi dan cita-cita yang diinginkan. Tentunya kita mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan. Mudah-mudahan untuk terjun ke masyarakat bisa berkarya dan mudah-mudahan mendapat pekerja yang sudah bekerja akan lebih meningkat lagi. Dan saya juga terima kasih kepada kepercayaan masyarakat yang sudah mempercayai pendidikan kepada Uniska. Dan mudah-mudahan juga Uniska yang kita cintai ini tambah maju ke depannya. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Pemirsa, Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-47 tingkat Kabupaten Banjar resmi dibuka. Kami segera kembali.